wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianto Deng Salimung, dosen Akademi Keperawatan Seleri Gading Pemda Luwu, program studi D3 Keperawatan. Pembuatan video kali ini merupakan tugas dari pelatihan AA batch 9 yang dilaksanakan oleh Universitas Pasundan. Pada video ini akan menampilkan metode pembelajaran menggunakan pendekatan case-based method dalam mata kuliah Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual mahasiswa semester 4 untuk capaian mata kuliah penerapan proses asuhan keperawatan spiritual sesuai dengan tahapan perkembangan untuk capaian sub mata kuliah penerapan proses asuhan keperawatan spiritual pada anak dan remaja. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menerapkan proses asuhan keperawatan spiritual pada anak dan remaja, di mana mahasiswa akan menjelajahi pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual dalam asuhan keperawatan pada anak dan remaja. Dan melalui metode kasus ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi, memahami, dan memenuhi kebutuhan spiritual pada anak remaja dengan menggunakan pendekatan yang holistik, yaitu melalui proses asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam perencanaan pembelajaran ini, kita akan mengembangkan beberapa skenario kasus yang mencakup situasi yang nyata yang sering dihadapi oleh perawat saat merawat anak dan remaja. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam menganalisis dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan kasus yang diberikan. Pembelajaran ini akan dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah pembagian kelompok dan diskusi di tingkat kelompok. Yang kedua adalah diskusi kelas. Dan yang ketiga, role play yang dilaksanakan di laboratorium tentang penyerapan proses asuhan keperawatan berdasarkan skenario yang telah disusun sesuai dengan kasus yang diberikan pada mata kuliah. Selama pembelajaran berlangsung, mahasiswa didorong untuk melakukan diskusi kelompok dan refleksi individu untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang asuhan keperawatan spiritual pada anak dan remaja. Mahasiswa dianjurkan untuk menyediakan sumber pendukung seperti buku bacaan, sumber online, jurnal untuk membantu dalam pembelajaran mereka. Pada akhir pembelajaran akan dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan asuhan keperawatan spiritual pada kasus-kasus yang diberikan. Ini akan memberikan umpan balik yang berharga untuk pengembangan mahasiswa di masa yang akan datang. Mari bergabung bersama kami. Selamat menyaksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam pembelajaran ini kita diberikan kemudahan, kepahaman ilmunya bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat, bisa bermanfaat untuk orang lain. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pokok bahasan kita yang ke-11 tentang asuhan keperawatan spiritual pada anak dan remaja. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini dengan metode kasus, studi kasus. Kasus sudah saya sediakan, nanti kemudian saya akan bagi dalam bentuk kelompok. Di dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan waktu dengan 3 sesi. Sesi pertama adalah diskusi kelompok, sesi yang kedua adalah diskusi kelas, dan sesi yang ketiga kita akan refleksi kasus melalui role play di laboratorium. Baik, untuk studi kasus ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada di makalah di dalam RTS itu pada pokok bahasan yang ke-11. Nanti bisa dilihat, bisa dibaca, selanjutnya nanti dianalisis. Apa yang akan kita lakukan pada studi kasus ini adalah nanti kita berharap bahwa ada pemecahan masalah pada masalah yang dialami oleh Nona N dengan menggunakan pendekatan proses asuhan
keperawatan. Jadi untuk memecahkan masalahnya kita akan mulai pengkajiannya, datanya apa, kemudian selanjutnya diagnosanya, lalu kemudian intervensinya, implementasi sampai evaluasi. Sehingga nanti akan terbangun suatu konsep bagaimana memecahkan masalah yang dialami oleh Nona A sesuai dengan kasusnya. Baik, sekira itu penjelasan saya. Untuk selanjutnya silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tiga. Jadi sudah analisa data tadi, sudah ada pengelompokan data subjektif dengan data objektif. Saya bisa kasih penjelasan apa data subjektif. Silakan. Data subjektif yang pertama, klien mengatakan Tuhan tidak adil. Yang kedua, klien mengatakan yang ketiga, klien mengatakan tidak tertekan. Klien mengatakan suka tidur. Kemudian data objektifnya, pasien nampak menangis, pasien nampak lemah, pasien nampak Jadi itu ada, oke, kita lihat dari data di atas, kita ada data objektifnya. dan objektifnya pertama pasien menangis, pasien lemah, Diagnosanya apa? Dari data. Silakan. pertama adalah Nyeri. Ya. kedua Ya. stres Stres spiritual. Diskusi sudah. Saya yang bisa kasih penjelasan tentang apa kira-kira tentang data seperti ini. yang pertama adalah yaitu pasien mengatakan nyeri pada payudara kirinya. Yang kedua, pasien mengatakan shock dan tidak saya Silakan nanti dilanjutkan ke intervensinya. Intervensinya gitu. Dari tiga itu apa? Kita lihat kemungkinan jadi kondisinya yang bisa hanya pada nih. Karena kan kita tuh mengidentifikasi kejadian, datanya apa? Subjektif dan objektif. Yang didapatkan itu setelah kita tadi berkelompok, sekarang persoalan masalah kasus ini coba kita bahas secara kebetulan. Ya, mahasiswa silakan menyampaikan kejadian sebelumnya bagaimana kalau kami tidak berbicara berbincang. Jadi setiap orang itu boleh berargumentasi di dalam pemeriksaan masalah. Nanti kita akan turunkan itu pemeriksaan kejadian. Silakan, silakan saja. Silakan. Kalau yang lain sih, tadi ini adalah pendapat setiap orang, tidak lagi pendapat kelompok, tapi ada hasil riset dari. Melihat dari kasus yang ada dan
Dilihat dari hasil diskusi kelompok tadi, di sini saya mempunyai beberapa gagasan yang menurut saya cocok untuk kasus ini. Di sini kan pasien atau nona A di sini mengalami kanker pada payudara kirinya, dan di sini juga selain rasa nyeri atau rasa sakit yang diderita oleh pasien ini juga terganggu dari segi psikisnya, dan di sini dia juga merasa cemas terhadap penyakitnya, dan juga terima juga, dan juga cemas karena penyakitnya ini sudah Ada lagi yang lain? Kelompoknya Jesse. Silakan Jesse. Terima kasih. Jadi kalau bisa keluar, keluar. Sama juga. Kelompok yang lain? Sama juga. Keluar. Teks sekarang ini saya refleksi. Baik. Jadi setelah saya jelaskan dari itu adalah tentang bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang dialami oleh A dengan pendekatan perawatan. Maka tahap selanjutnya adalah kita akan refleksi kasus dengan metode role play. Jadi kita akan lakukan role play di laboratorium bagaimana teknik menyelesaikan masalah yang dialami oleh nona A dengan menggunakan pendekatan asuhan berperawatan. Saya kira itu selanjutnya kita akan ke laboratorium untuk praktek tentang bagaimana pemenuhan asuhan pendidikan spiritual pada anak. Saya kira sampai di sini. Perkenalkan, saya adalah perawat Wisnu. Saya adalah perawat yang bertugas di klinis pada pagi hari ini. Bagaimana kabar adik hari ini? Saya mengerti dengan perasaan adik. Bisakah adik menjelaskan bagaimana gejala yang adik alami? Saya merasa sakit di bagian payudara kiri saya. Terdapat benjolan dengan bekas luka. Saya sudah mengalaminya 3 tahun yang lalu. Terus sudah dipraktekkan tentang bagaimana cara pemecahan masalah yang dialami oleh nona A dengan menggunakan pendekatan proses asuhan perawatan, menitik beratkan pada bagaimana mengatasi masalah distres spiritual. Ini adalah kehidupan yang mendekati nyata, dan hal itu nanti kemudian di lapangan bisa Anda praktekkan dalam praktek yang lebih nyata lagi pada kasus-kasus yang dialami seperti nona A. Demikian mungkin pembelajaran kita hari ini tentang role play. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Aplaus dulu, aplaus. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu pada pembelajaran selanjutnya dengan topik dan bahasan kasus yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat belajar yang baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dengan metode case based method. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan metode pembelajaran menggunakan pendekatan case based method. Tetap semangat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.